Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Control X Bar R Chart. Apa itu Control X Bar R Chart? Control X Bar R Chart atau Control X Bar Range Chart merupakan peta kendali variabel di mana datanya akan dikumpulkan dalam setiap pengamatan berbentuk subgrup yang besarnya 2-9 atau bisa dikatakan sama dengan atau kurang dari 10. Dalam Control X Bar R Chart, kita dapat menggunakan rentang alih-alih standar deviasi sampel untuk membuat bagian kendali pada X bar dan R. Rentang sampel sederhana adalah selisih pengamatan terbesar dan terkecil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa diperlukannya Control Chart X bar dan R. Nah, peta kendali ini digunakan jika ingin mengetahui stabilitas dari suatu proses. Peta kendali ini menganalisa perubahan pada harga rata-rata atau keterpusatan data pada X bar dan standar deviasi atau penyebaran data pada R. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai apa itu R pada X bar chart. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, bagian ini mengontrol variabilitas proses karena rentang sampel terkait dengan standar deviasi proses. Dapat kita ketahui bahwa garis tengah pada grafik tersebut itu merupakan grafik R atau dapat diartikan sebagai kisaran rata-rata. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat control chart X bar menggunakan X. Sebelum masuk ke dalam materi, pada slide ini kita akan memperlihatkan terlebih dahulu grafik dari nilai rata-rata X bar yang mencakup garis tengah atau center line, kemudian ada batas pengendalian atas atau upper control limit dan batas pengendalian bawah atau lower control limit. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan jumlah sampel sebanyak 10 sampel dengan tiap satu sampelnya memiliki 5 subgrup dan 5 tersebut merupakan N atau jumlah subgrup dalam satu sampel. Adapun rumus untuk mencari X bar dan range, di sini kita menggunakan aplikasi Excel untuk mencari X bar dan range dari data yang telah didapatkan di awal. Untuk mencari X bar, yaitu X total dibagi dengan N, di mana N tadi merupakan subgrup dari tiap nomor sampel yang berjumlah dengan 5. Sedangkan range merupakan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil pada sampel yang telah didapatkan. Adapun contoh penggunaan rumus X bar pada Excel, di mana kolom H3 yaitu 15,42 dibagi dengan 5 atau N, yaitu jumlah subgrup dari tiap nomor sampel. Kemudian ada pun penggunaan rumus range pada Excel, di mana sama dengan max kolom C3 hingga Q3. Kolom tersebut ialah tarikan dari kolom X bar posisi kedua, yaitu 3,084 sampai 3,08 di baris terakhir. Kemudian dikurangi dengan min dengan kolom yang sama dan didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut ini merupakan hasil X bar dan range-nya. X bar-nya rata-ratanya diperoleh 3,08 dan R-nya rata-ratanya 0,05. Next. Berikut ini merupakan tabel faktor untuk menghitung batas untuk grafik X bar dan R-nya. Next. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari peta X dan peta R-nya. Misalkan R1, R2, titik, RK adalah range dan sampel, maka rata-ratanya R bar sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik ditambah RK per K. Maka perkiraan sigma dapat dihitung sebagai sigma sama dengan R bar per D2. Jadi, jika kita menggunakan atau target tertentu sebagai estimator dari mu dan R bar sama dengan D2 sebagai penduga sigma, maka parameter grafik adalah BCL sama dengan X double bar ditambah 3 per D2 akar N dikali R bar. Secara sederhana dapat dituliskan untuk rumus peta X sebagai berikut. BCL sama dengan X double bar ditambah A2 R bar. Center line-nya sama dengan X double bar. LCL sama dengan X double bar dikurangi A2
R bar. Secara sederhana dapat dituliskan untuk rumus beta R sebagai berikut. UCL sama dengan R bar D4. Centerline-nya sama dengan R bar. LCL sama dengan R bar D3. Berikut adalah penerapan rumus pada beta X dan R bar pada Excel. Ada UCL, CL, dan LCL. Berikut adalah hasil dari X bar chart dan R chart. Kemudian ini adalah cara membuat chartnya. Yang pertama adalah memblok dari X bar, LCL, CL, dan UCL. Setelah mengeblok pada bagian X bar dan X bar chartnya, lalu pilih Insert dan pilih To the Line, pilih Line, maka akan muncul chart sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan X bar chartnya. Hal yang sama pula dilakukan untuk menentukan R chartnya, sehingga diperoleh R chartnya sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada contoh sederhana. Di sini didapati sebuah kelas dengan 10 grup mahasiswa sedang melakukan percobaan mengenai pertumbuhan 3 variasi tanaman. Diperoleh hasil yang berbeda dalam setiap kelompok. Dari data yang diperoleh, dilakukanlah kontrol X bar dan juga R chart. Selanjutnya di sini untuk menentukan X chart dapat dilihat sendiri pada tabel. Terdapat 10 grup dengan nilai yang berbeda atau hasil yang berbeda pada setiap sampel, baik sampel pertama, sampel kedua, maupun sampel ketiga. Nah, untuk X bar sendiri didapati dengan cara menjumlahkan dari sampel pertama, sampel kedua, dan sampel ketiga dibagi dengan 3. Untuk range didapati dengan mengurangi nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Untuk rata-rata dari X bar didapati dengan cara menjumlahkan semua X bar dari kelompok pertama sampai kelompok 10, lalu dibagi dengan 10, begitu pula dengan range. Nah, untuk grafik dari X bar sendiri, di sini dapat dilihat sumbu X adalah jumlah kelompok, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 10, dan sumbu Y itu adalah X bar. Untuk garis putus-putus sendiri, itu adalah rata-rata dari X bar. Selanjutnya adalah menentukan R chart. Di situ dapat dilihat ada 10 subgroup dan ada 3 sampel. Untuk menentukan range, kita menggunakan rumus X max dikurangi X min. Nah, di situ data terbesar dari subgroup 1 adalah 7 dan data terkecilnya adalah 4. Jadi diperoleh range-nya adalah 3. Begitu juga untuk subgroup 2 sampai dengan subgroup 10. Setelah kita memperoleh range dari subgroup 1 sampai 10, dihitung rata-rata range-nya, yaitu dijumlahkan keseluruhan range subgroup 1 sampai dengan 10 dibagi dengan banyaknya subgroup, yaitu 37 dibagi 10 dan diperoleh hasilnya adalah 3,7. Setelah itu dapat dilihat pada diagram yang horizontal itu menunjukkan nilai dari subgroup dan yang vertikal menunjukkan nilai dari range-nya. Untuk yang garis titik-titik hijau itu menunjukkan nilai dari rata-rata range keseluruhan. Hasil setelah dihitungnya LCL dan UCL. Untuk tabel perhitungannya sama seperti tabel-tabel perhitungan sebelumnya, dengan hasil X bar tetap pada nilai 7,7 dan range-nya sebesar 3,7. Dan untuk grafiknya didapatkan UCL sebesar 11,5, CL sebesar 7,7, dan UCL sebesar 3,9. Baik, di slide selanjutnya ini ada UCL dan LCL dari R chart, yang dimana R ini range yang didapat dari perhitungan range yang di slide sebelumnya. Di sini terlihat di grafik UCL yaitu batas atas yang bisa kita cari dengan rumus D4 dikali R bar, dimana D4 ini didapatkan dari ketetapan yang sudah dijelaskan di tabel di slide sebelumnya, yang bisa kita masukkan angkanya. D4 ini untuk sampel yang ada 3 dari setiap subgrupnya, yaitu 2,575 dikali dengan R bar yang tadi sudah dihitung, yaitu 3,7, yang menghasilkan UCL dari R chart ini adalah 9,53. Dan selanjutnya kita bisa lihat lagi di grafik, di sini ada batas bawah atau LCL dari R chart juga, yang rumusnya D3 dikali R bar. Yang di sini D3 adalah 0
dikali R bar yang sama tadi jumlahnya, yaitu 3,7 sama dengan 0. Dan bisa dilihat di grafik ini sudah terbentuk UCL dan LCL senilai tersebut. Jadi seperti itu cara membuat UCL dan LCR dari R-chart. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.